Halo sahabat kontraktor HPAC, perkenalkan saya Ingrid Brigita Gurning, dan di video kali ini saya akan membahas sekilas tentang Revit HPAC. Nah, yang pertama nih, kenapa sih kita harus menggunakan sistem Revit untuk HPAC? Yang pertama itu, dia itu lebih presisi. Nah, contohnya nih teman-teman, aku udah punya template tentang Revitnya. Kita coba aja misalnya dari sistem dan ducting. Nah, pertama itu dia lebih presisi karena kita tinggal masukin nih ukurannya. Kita misalkan ukurannya itu 8 inci dikali 6 inci atau mungkin dikali 10 inci gitu. Jadi kita nggak perlu ngukur, kita tinggal tarik garis dan ya ukuran ducting yang Revit 8 kali 6 inci itu udah ada di sini gitu. Jadi kira-kira gini tampilannya. Nah, yang kedua itu Revit itu termasuk sistem yang pintar. Kalau misalnya nih kita buat ke sistem dan ada nih sambungannya. Kita mau nyambungin nih ducting yang 8 kali 6 dengan ducting yang 6 kali 6 dan 6 kali 6 gitu. Terus kita masukin sambungan yang sesuai. Nah, kita tinggal klik bagian ini dan ya udah kita ganti misalnya jadi 6 inci dikali 6 inci. Nah, selanjutnya itu 6 inci dikali 6 inci. Tinggal kita atur nih berapa radiusnya. Radius kiri dan radius kanan. Nah, dia langsung terbentuk sendiri nih gitu. Terus tinggal kita tambahin ductingnya yang 6 kali 6 nih. Nah, dia itu sistem yang pintar karena tadi aku gambarnya itu nggak lurus nih. Jadi dia langsung ngasih tahu ada error dari penggambaran aku yang langsung dikasih tahu kalau misalnya itu wrong side to connect gitu. Jadi nggak bisa gitu. Terus kita klik cancel, kita ulangin. Misalnya nih kita buat lurus. Nah, dia langsung tersambung dengan bagian yang udah disambung tadi. Kayak misalnya nih kita coba kita geser satu bagian dan bagian yang lainnya yang udah tersambung itu juga ikut. Kalau misalnya kita tambahin juga nih. Nah, jadi dia itu ngikut dan udah langsung terotomatis, nggak perlu dikira misalnya berapa kali berapa ya 8 inci seperti di AutoCAD misalnya. Jadi Revit ini udah lebih presisi, lebih pintar, dan yang ketiga itu Revit ini bisa digunakan untuk berkolaborasi dengan orang lain gitu. Kayak misalnya nih, kita manage link dan ini nih kalau misalnya project ini yang ngerjain HVAC-nya mungkin dari kontraktor HVAC-nya. Nah, kita tinggal link nih sama MEP-nya, sama interior dan arsitekturnya. Jadi kita bisa kolaborasi dengan para arsiteknya, interior desainnya, dan juga para mechanical, electrical, dan plumbing yang mendesain itu gitu. Jadi kita tinggal kolaborasi sama mereka nih. Dan gambar yang udah mereka buat itu ya udah langsung nggak bisa kita apa-apain karena kita cuma ngerjain HPAC-nya. Jadi di zaman yang berkolaborasi ini kita gampang berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Yang keempat itu Revit itu bahan yang bisa dilakukan dengan kita ngerjain 2 dimensinya dan langsung jadi 3 dimensi. Contohnya nih kita masuk ke ceiling plan yang level 1-nya. Nah, misalnya nih kita gambar ducting ya, yang 2 dimensinya kan kira-kira seperti ini, 6 kali 6 dan 6 kali 6 gitu kan. Nah, ketika kita datang ke 3 dimensinya, yang 6 kali 6 dan 6 kali 6-nya itu udah jadi 3 dimensi nih. Padahal kita udah dapat gambar 2 dimensi, dan kita juga udah bisa dapat gambar 3 dimensinya. Yang terakhir dari Revit itu, kita bisa sistem yang live rendering gitu. Jadi kayak kita nggak perlu datang ke site-nya, kita udah tahu nih baloknya di mana, terus plafonnya setinggi apa gitu. Karena kita pakai sistem kolaborasi dan kita itu bisa
langsung lihat nih di real life. Mungkin teman-teman udah pada tahu tentang Enscape gitu. Jadi kita bisa langsung dari aplikasi Revit nih punya plugin yang bisa langsung live rendering ke Enscape-nya. Nah, live renderingnya udah selesai nih gitu kan. Jadi kita langsung masuk aja. Kita langsung bisa nih, oh gini bentukan rumahnya. Nah, kita bisa kolaborasi sama arsiteknya. Terus udah kita lihat nih, oh gini ya bentukan interiornya. Nah, kalau kita misalnya nih cek sistem AVAC-nya, kan kita udah gambar tadi di Revit-nya. Kita lihat nih unit sama fleksibelnya, box-nya juga, terus turun ke bawah ya. Nah, kita bisa lihat nih. Jadi dalam sistem ini ya udah kita lihat interiornya gitu kan. Terus kolaborasi juga sama arsiteknya. Arsiteknya mau sistem AC-nya yang desain interior yang nyambungnya gimana sih gitu. Jadi kayak ini box-nya. Nah, kita lihat nih ternyata ada bagian yang masih belum pas lah di bagian plafonnya, terlalu turun gitu. Jadi kita balik aja ke Revit-nya, terus kita edit nih di sini di bagian Revit-nya. Nah, kalau misalnya kita potong nih sebagian di Revit-nya, itu sistemnya betul-betul live rendering ya. Jadi saat kita motong di Revit, yang di Enscape-nya juga terpotong. Boleh dilihat. Nah, bagian HVAC-nya itu benar-benar ya udah ini nih bagian HVAC-nya yang udah dibuat di Revit kan. Jadi kita langsung tahu nih pipingnya dari mana ya, masuknya dari mana ya gitu. Jadi yang tadi ada plafon yang turun nih, bukan box strokes-nya yang terlalu turun. Ya udah kita perbaikin di sini. Bagian yang ini. Nah, karena dia itu juga sistem yang pintar nih, kita bisa editnya begini. Misalnya ini kita buat di sini. Terus cek dulu di Enscape-nya. Kita cek dulu di Enscape-nya. Bagian yang turun itu di bagian mana ya gitu ya. Nah, bagian sini ada bagian sini. Bagian sini semuanya itu turun. Jadi tinggal ini sih select all intents and visible in view. Jadi kita nggak perlu klik satu-satu, udah semuanya nih tertekan. Jadi kayak ya udah naikin aja gitu. Nah, karena dia juga sistem yang pintar nih, kita cuma gerakin aja dia langsung kasih tahu kita naikinnya berapa senti ya gitu. Kalau misalnya satuannya milimeter, berapa milimeter ya gitu. Jadi nanti kita langsung lihat nih. Nah, jadi bagian box strokes-nya udah nggak turun lagi nih. Jadi kayak udah pas sama interiornya. Jadi ya udah ini sesuai dengan sesuai dengan interior yang diinginin arsiteknya, dan arsiteknya bisa juga kasih tahu kalau misalnya nih lebih bagusnya plafonnya gimana gitu.
Udah ini nih kira-kira tampilannya nanti di lapangannya. Nah, kalau kita udah tahu nih kalau misalnya sistem Revit itu sistem yang pintar dan sistem yang gampang, yang mudah lah memudahkan pekerjaan karena kita cuma gambar 2 dimensi, terus 3 dimensinya langsung dapat, terus renderingnya juga dapat. Nah, sekarang itu pertanyaannya apa sih kesulitan awal ketika kita belajar HVAC bagian Revit ini gitu kan? Kalau di aku pribadi, kebetulannya aku bukan orang yang punya latar belakang tentang HVAC, jadi aku banyak belajar tentang HVAC lebih dahulu gitu. Jadi yang pertama itu yang paling kesulitan di aku itu mengerti tentang sistem HVAC gitu. Jadi ini nih, mungkin aku pakai draw ya. Makan misalnya nih, ini apa ya namanya gitu. Jadi setelah belajar, aku ngerti, oh ini namanya fleksibel ya, tuh ini namanya neck ya gitu. Terus ini namanya ducting ya. Oh, yang bagian sini return dan bagian sini supply gitu. Jadi setelah tahu sistemnya, tahu menggambarkannya gitu, jadi aku lebih belajar untuk menggambarkannya sih. Jadi kalau misalnya kita udah tahu sistemnya, ini sistem yang mudah untuk dipelajari bagi teman-teman yang ingin mempelajari Revit bagian HVAC karena softwarenya pintar, kita hanya tinggal membuat sedetail mungkin dan bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya nih, kalau udah tahu kesulitan di awal, nah sampai sekarang kesulitan yang terus didapat itu apa sih gitu? Sebenarnya bukan kesulitan gitu kan, jadi hal yang buat Revit lebih ribet. Sebenarnya Revit itu gampang ketika kita punya template. Nah, kebetulannya kita udah punya template, jadi kayak misalnya nih arsitektur dan komponen. Jadi di komponen ini udah ada RevNet-nya, udah ada tipe-tipe unitnya, jadi kita tinggal klik dan langsung dapat gitu. Kalau misalnya nih, yang komponen yang kita inginkan itu belum ada di template-nya, jadi yang harus kita lakukan adalah mendesain komponennya dulu gitu dari awal, baru bisa join ke project-nya gitu. Kalau misalnya nih, misalnya kita mau menggunakan produk FXSG. Kalau misalnya mungkin dia berat karena terlalu banyak komponen yang dimasukkan. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau dia lebih cepat, komponen yang dimasukkan sedikit aja, kayak udah punya komponennya nih dari awal. Jadi ya udah kalau misalnya mau ngambil satu, ya udah cuma butuh ini ambil dari folder gitu, nggak usah dimasukin semuanya ke dalam. Ini karena udah semuanya dimasukin, jadi cari komponennya agak lumayan lama gitu. Jadi FX key 80 PA VA4 gitu. Jadi kita udah langsung punya komponennya nih. Kesulitannya itu ketika kita nggak punya komponennya, jadi kita harus buat komponen ini dari awal lagi gitu. Namun kalau misalnya kita udah punya semuanya dan punya template-nya, kita udah gampang untuk mendesain HVAC-nya gitu. Kita tinggal ambil dari template, butuh apa ya, butuh ducting, butuh pemipaannya, dan dia langsung udah selesai gitu. Kayak misalnya nih, aku buat gini juga kayak ductingnya. Kayak misalnya nih kita mau buat ductingnya itu, karena rendering juga ya. Nah, kita mau buat gini. Nah, dia itu langsung dengan otomatis buat elbow kemana yang kita mau gitu. Nah, karena sistem Revit itu semenyenangkan itu, jadi kayak nggak usah mikir dan ya udah tinggal cari ukurannya langsung buat gitu. Dia langsung menyesuaikan dengan apa yang kita mau gitu sih dari aku. Nah, udah selesai nih pengenalan tentang Revit-nya. Jadi aku pamit undur diri. Semoga teman-teman mengerti dan semoga teman-teman bermanfaat.
Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.